Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis Perspektif Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Dailatus Syamsiah SAG MAG. Perkenalkan, nama saya Sefrianti dengan NIM 20204032 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pendidikan keimanan kepada Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 dan Quran Surat Al-An'am ayat 12. Di bab pendahuluan, pendidikan keimanan dalam Islam diorientasikan kepada pembentukan pribadi muslim yang konsisten dalam mengisahkan Allah. Pendidikan keimanan merupakan pondasi dalam pembentukan kepribadian muslim yang diinginkan, yaitu pribadi yang ikhlas beribadah kepada Allah, memahami makna dan maksud ibadah dan tingkah laku hidup yang pada gilirannya akan mengantarkan seseorang kepada tujuan itu, menjauhi segala yang harus dijauhinya seperti perbuatan syirik yang mempengaruhinya. Yaitu tujuan pendidikan keimanan adalah menumbuhkan seseorang atas dasar iman dan ajaran Islam sehingga terikat dengan Islam, baik akidah maupun ibadah, mengamalkan syariah Islam secara menyeluruh. Dalam pembahasannya dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Fatihah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dijelaskan bahwasanya Syekh Muhammad Abduh menyatakan bahwa Al-Quran adalah imam dan ikutan kita. Maka Al-Quran dimulai dengan kalimat atau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan tersebut merupakan satu petunjuk bagi kita agar sekalian amalan kita dimulai dengan bacaan basmalah. Yang kedua, bahwasanya makna Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum, meliputi segala macam bentuk rahmat untuk semua manusia. Sedangkan Ar-Rahim memberikan kasih sayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Selanjutnya, Muhammad Abdul Ghaffar menyebutkan pendapat dari beberapa ulama. Mereka berikhtilaf bahwasanya basmalah bukan termasuk ayat Al-Fatihah. Mengenai para ulama yang berkeyakinan bahwa basmalah termasuk dalam surat Al-Fatihah, mereka membacanya secara jahar atau keras. Dan sebaliknya, para ulama yang meyakini bahwa basmalah tidak termasuk dalam surat Al-Fatihah, mereka membacanya secara sirri atau pelan. Dijelaskan dalam tafsir Al-Ayat At-Tarbawi pada surat Al-Fatihah ayat 1. Yang pertama, bahwasanya tafsir Bismillahirrahmanirrahim adalah kata isim. Kata isim menunjukkan pada nama Allah, di mana ayat-ayat Al-Quran banyak memerintahkan agar menyebut namanya, nama khusus bagi zat yang wajib dipuja dan tidak dapat diberikan sama sekali kepada selain Allah. Selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Ar-Rahman termasuk sifat yang wajib selamanya pada Allah. Jika sesudah itu disifati lafaz Ar-Rahim, maka dapat diketahui bahwa zat Allah terdapat sifat yang tetap dan terus berlangsung selama-lamanya. Yang kedua, dimulainya surat Al-Fatihah dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dimaksudkan untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya agar memulai suatu pekerjaan dengan lafaz tersebut, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam hadis yang artinya setiap pekerjaan yang memiliki manfaat yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan tersebut kurang berkah. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwasanya pendidikan keimanan kepada Allah dalam surat Al-An'am ayat 12 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard qulillahi kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Artinya, katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang.
Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itulah tidak beriman. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dirinya yang memiliki langit dan bumi serta semua makhluk yang ada pada keduanya, dan bahwa Dia telah menetapkan kasih sayang atas dirinya yang maha suci. Disebutkan di dalam kitab Sahihain melalui jalur Al-Amashi dari Abu Soleh dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah setelah selesai menciptakan makhluknya, maka Dia menulis di dalam kitab yang ada di sisinya di atas arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Dijelaskan juga dalam firman Allah dalam lafaz la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih, Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Huruf lam yang terdapat pada lafaz la yajma'annakum merupakan pendahuluan dari qasam atau sumpah. Allah bersumpah dengan menyebut nama dirinya yang maha mulia bahwa Dia sungguh-sungguh akan menghimpun semua hambanya. Selanjutnya dalam lafaz ila miqati yaumin ma'lum, di waktu tertentu pada hari kiamat yang dikenal, yaitu hari kiamat yang tiada keraguan padanya, yakni yang keberadaannya tidak diragukan lagi di kalangan hamba-hambanya yang mukmin. Adapun hamba-hamba Allah yang ingkar dan mendustakannya, mereka tenggelam ke dalam keraguannya tentang kejadian hari tersebut. Dijelaskan lagi dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan dirinya, Al-An'am ayat 12, yakni kelak di hari kiamat, fahum la yu'minun, mereka itu tidak beriman, yakni mereka tidak percaya dengan adanya hari kembali dan mereka tidak takut akan adanya pembalasan yang keras di hari itu. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah surat Al-An'am ayat 12 dalam lafaz qul liman ma fis samawati wal ardh, katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi, katakanlah kepunyaan Allah. Allah Maha Kuasa, jika Allah ingin mempercepat siksaannya kepada umatnya, itu pun akan terjadi. Akan tetapi Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang sehingga tidak menyegerakan siksaan itu. Sesungguhnya kasih sayang Allah mendahului murka. Yang kedua dalam lafaz la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat, yakni Dia sungguh akan mengakhirkan penghimpunan kalian di alam kubur ke hari yang kalian ingkari keberadaannya. Yang ketiga dalam lafaz alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun, orang-orang yang meragukan dirinya, mereka itu tidak beriman, yakni sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hal tersebut akan merasa jelas ketika hari kebangkitan terjadi bahwa mereka telah merugi apa yang mereka perbuat. Bisa disimpulkan makna pendidikan keimanan yang terkandung dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1 dan Quran surat Al-An'am ayat 12. Yang pertama, bahwasanya pendidikan keimanan harus ditanamkan dalam hati dengan membuktikan imannya dengan mengamalkan syariat Islam lewat ibadah kepada Allah, dan pendidikan keimanan bertumpu kepada penanaman akidah Islam. Yang kedua, bagi orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir kelak di hari kebangkitan, mereka akan menyadari bahwa dirinya termasuk orang-orang yang merugi. Yang ketiga, dengan kita beriman, dengan menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan seorang hamba di setiap aktivitas hidupnya dan memperoleh kasih sayangnya, akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi segala rintangan dan menempatkannya kepada pemahaman tentang arti kebenaran, yaitu bahwa semua milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Pemahaman kebenaran tersebut pada diri seorang hamba akan melancarkan segala urusan yang dilakukannya dan memberikan keyakinan yang tinggi yang senantiasa didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai hamba Allah yang beriman, ketika menghadapi ikhtilaf dalam pemahaman, keyakinan dan persoalan hidup, hendaknya bertasamuh atau saling toleransi.
dan tidak menimbulkan konflik, sehingga perbedaan itu menjadi rahmat dan dalam beragama, seperti halnya yang dijelaskan dalam perbedaan pemahaman dalam bacaan basmalah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.